Para pasukan Immortal Swordsman itu pun mencoba menyerang Roman Dimitri. Namun, Roman dengan mudah bisa melenyapkan mereka dengan satu serangan saja. Namun meski begitu, mereka tetap terus bangkit dan memulihkan diri mereka yang sudah dipotong oleh Roman Dimitri, yang membuatnya merasa kalau bertarung dengan mereka adalah sesuatu yang sangat menarik, karena mereka sungguh sulit untuk dimusnahkan. Roman yang akhirnya tahu kalau tidak hanya para Ranger saja yang menjadi kekuatan Kekaisaran Valhalla. Namun meski terdapat kekuatan yang menakutkan seperti para pasukan Immortal Swordsman, sambil tersenyum, Roman berkata kalau mereka tidak akan bisa menghentikannya, dan dengan cepat, Roman bisa memenggal mereka satu persatu, dan dengan menargetkan langsung kepada Kaisar Valhalla. Pada saat Roman melompat untuk melancarkan serangannya terhadap Kaisar Valhalla, sebelum serangan itu mengenainya, Kaisar Valhalla yang tersenyum pun berkata, kalau serangan itu tidak akan pernah mengenainya sedikit pun, dan tepat, Kaisar Valhalla pun lalu menghilang dan kemudian muncul kembali di sisi Roman sambil berkata, kalau apa yang dilakukan oleh Roman itu benar-benar sangat membuatnya terhibur. Dan lalu ia pun meninggalkan tempat tersebut dibarengi dengan pasukan Immortal Swordsman yang menghilang, tanpa memikirkan para bawahannya yang masih ada di tempat tersebut. Markis Belfir yang melihat kalau kaisarnya itu telah meninggalkan mereka, dia pun terlihat mulai merasa panik, dan pada saat ia akan melarikan diri, Roman dengan cepat bergerak ke hadapannya sambil menghunuskan pedang dan berkata, kalau akhirnya mereka bisa bertemu secara langsung, dan pada saat salah satu petinggi Valhalla menghampiri Roman untuk meminta ampunan bagi nyawanya itu sambil bersujud, Roman tanpa basa-basi langsung memenggalnya sambil berkata, kalau tidak ada yang boleh berbicara sebelum ia memerintahkannya, yang hal itu pun membuat Markis Belfir sangat ketakutan. Roman yang menoleh ke arah Markis Belfir pun berkata, kalau harga diri manusia itu memang cukup menarik, bahkan meskipun melindungi utara adalah keputusan yang tepat, dikarenakan harga diri melindungi martabat Valhalla, Roman yang langsung mencekik Markis Belfir pun berkata kalau sampai akhir pun dirinya menutup sebelah mata terhadap kenyataan itu, karena jika Markis Belfir menghadapinya dan sekalipun bersiap, mungkin situasinya tidak akan seperti yang sekarang. Roman lalu meminta Markis Belfir untuk melihat ke sekelilingnya, dan melihat para petinggi Valhalla yang lain sedang bersujud ketakutan. Roman berkata kepadanya, kalau itu adalah akhir bagi mereka yang meneriakan kesetiaan terhadap keluarga kekaisaran, yang berarti bahwa Markis Belfir tidak lebih dari sekedar anjing terbuang yang tidak lagi berguna. Dan meski Kaisar Valhalla telah membuang dirinya seperti itu, Roman sambil tersenyum berkata kalau ia akan memberikan Markis Belfir belas kasihannya. Di bagian utara Valhalla, setelah Roman mengurus urusan di Marin, Roman pun muncul di tempat tersebut dengan bantuan seorang mage yang membuka sebuah ruang portal. Dan setelah Roman berterima kasih kepada mage itu, yang ternyata itu adalah Nox. Nox yang terlihat kelelahan setelah menciptakan sebuah portal itu pun berkata kepada tuannya, kalau membuat sebuah portal tanpa menggunakan warp gate adalah tindakan yang terlalu gegabah, karena baru saja, alat teleportasinya hampir gagal karena kekuatan mana kristalnya tidak cukup, karena jika itu terjadi, Nox berkata kalau itu mungkin akan membahayakan keselamatan tuannya itu, yang hal itu pun membuat Nox bertanya kepada Roman. Apakah tuannya itu memang harus melakukannya sampai sejauh itu? Roman pun berkata, kalau tujuan dari tindakannya itu bukanlah untuk mengambil nyawa dari Kaisar Valhalla, melainkan menciptakan kecemasan bahwa bahkan Kekaisaran Valhalla pun tidaklah aman, serta ketidakpercayaan terhadap Kaisar Valhalla, karena dengan hal itu saja, Roman berkata kalau situasi di Valhalla akan bisa terus sama seperti sebelumnya. Sementara di istana Kekaisaran Valhalla, Markis Belfir yang terlihat merenung sambil melihat kepala dari rekannya yang dipenggal oleh Roman pun berkata dalam hatinya,
Kalau apa yang dilakukan oleh Roman pasti memiliki niatan untuk tetap membiarkannya masih hidup. Tapi masalah terbesarnya sekarang adalah Kekaisaran Valhalla tidak lagi mutlak. Dan pada saat ia akan meneruskan perkataannya, tak diduga Kaisar Valhalla pun muncul kembali sambil bertanya kepada Markis Belfir, bagaimana ia masih bisa selamat setelah kejadian tersebut, yang hal itu pun membuat Markis Belfir sudah tidak menaruh kepercayaan lagi kepada kaisarnya itu. Karena dengan sorot mata yang tidak lagi menyambut keselamatan mereka, sambil memberikan hormatnya, Markis Belfir berkata kalau ia hanya beruntung saja. Namun di balik perkataannya itu, Markis Belfir berpikir kalau ia sudah tidak akan lagi bergantung kepada kaisarnya yang dengan mudah membuangnya demi keselamatannya sendiri. Karena situasinya mulai mendesak, Kaisar Valhalla pun menyuruh Markis Belfir untuk menarik kembali prajuritnya dan hanya sisakan sedikit pasukannya untuk mengalahkan pasukan pemberontak di wilayah Hernard, karena ia akan berfokus untuk mengalahkan Roman di peperangan selanjutnya. Dan Markis Belfir pun berkata kalau dia akan melaksanakan titah kaisarnya itu. Namun ia berpikir, kalau pemenang dari perang habis-habisan itu adalah Roman Dimitri, karena mulai dari kepemimpinan Valhalla, perilaku patuh yang sebelumnya akhirnya tidak dapat ditemukan lagi dari para bawahannya, yang hal itu pun akan menjadi kehancuran bagi Kekaisaran Valhalla. Sementara di wilayah Hernard, Duke Fierto dan Sanchez yang terlihat mulai terpojok oleh pasukan Kekaisaran, Sanchez yang mengira kalau itu adalah akhir dari mereka pun meminta maaf kepada Duke Fierto. Karena ia yang ingin mengubah Valhalla ke jalan yang seharusnya, Duke Fierto harus membentuk pasukannya itu dan malah akan menggiring mereka ke jalan kematian. Namun, Duke Fierto yang setelah menyerang salah satu pasukan Kekaisaran berkata kepada Sanchez, kalau ia jangan terlalu banyak bicara omong kosong seperti itu dan menyuruhnya untuk membunuh setiap pasukan Kekaisaran yang datang ke hadapannya, karena perang mereka belumlah selesai. Namun tak berselang lama, terdengar suara terompet yang membuat mereka terkejut, dan Sanchez yang mengetahui kalau suara itu adalah suara tanda untuk mundur. Para pasukan Kekaisaran yang mendengar itu pun lalu mundur dari wilayah Hernard. Yang hal itu pun membuat pasukan pemberontak terlihat senang, karena mereka masih bisa selamat dari serangan pasukan Kekaisaran. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.